Game 5 enggak sih. Kalau game 1, game 2, game 3 kayak masih oke lah. Oke, berarti ini udah bukan waktunya untuk Udah. coba-coba. Risky banget kalau mereka mau coba-coba lagi di game terakhir seperti ini sih kalau menurutku untuk main Risky ya? di strat. Kemarin ketemu sama Rizky. Bukan Risky, Beda, bukan. Rizky yang kotor. Beda. Bukan. Oh, iya. Sabar, tenang ya. Penyanyi juga ada Risky ya. Tenang. Kita masuk ke drafting phase dulu. Oke. Emang ini pressure-nya ada ya kalau masuk ke game kelima? Pasti. Lebih sensitif ya. Semua pihak ya. Semua lebih pihak sensitif. ya. Iya, benar. Sampai di meja penlesnya mau dibanting tadi. Buset deh. Udah di ujung kursi semua ini kita. Ya, Gio lagi galak. Oh iya, Gio. Karena Gio suka banget sama game kelima. Ah iya. Aku juga suka sih ya. Game seru soalnya. Namun seru. lagi dan lagi seperti biasa, Redrin dan juga Hayabusa yang selalu di-ban dan tidak diberikan sama sekali. Berarti 5 game Hayabusa dan juga Masya dihilangkan. Ya, habis ini bisa Baxia yang di-ban sama Bigetron. Atau, jujur ya, Alter Ego kemarin sempat di regular season kita ngeliat bermain Kalea. Tapi kurang efektif. Mungkin karena kombinasinya kurang tepat. Tapi mungkin saja di playoff mereka bisa bawakan Kaleanya. Dan bisa pindah tangan ke tangan Alter Ego. Kalea ya, menarik sih. Kalau ngomongin Kalea yang nggak ada habisnya ya, ketika ada di tangan dari Bigetron. Tapi masih karena Joy tidak banyak perubahan sepertinya sejauh ini masih menunggu Baxia juga sebenarnya. Atau memang akhirnya Bigetron udah tahu gimana caranya mengalahkan Baxia. Ya, Alpha Matilda. Ya. Wah, tapi kalau kayak gini ya, ini jadi perebutan gak sih antara Baxia atau Kalea yang bisa dimunculkan gitu loh oleh Alter Ego dari Alter Ego Esports di pick pertama mereka. Karena sejauh ini kita nggak ngeliat adanya Kalea dan juga Baxia yang di-ban dan bahkan kita juga masih ngelihat bagaimana untuk di area itu juga masih lumayan luas gitu. Tapi Franco-nya justru yang di-ban. Franco dari Dream tidak diperbolehkan untuk main dan Baxia jadi Alter Ego Esports. Berarti menurut dari panelis kan kita tidak setuju dengan Baxia di ban. Ya. Tapi berbeda pandangan dengan Kostasi berarti. Ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan karena Loi-nya open. Kaleanya itu dia. Nah, tapi balik lagi, Kaleanya mau di mana dulu nih? Kalau misalkan ngambil referensi dari game yang menang-menang aja, Kaleanya di Romer. Iya. Nah, Kalau ini misalkan masih mau mencoba-coba kayak yang Nevin mau, yang Nevin mau ya. di EXP, Oh, Devin maunya gitu ya berarti ya? Nevin maunya di XP ya. mau nyoba berarti. Emang iya Nevin ngomong gitu tadi? Iya tadi kamu Iya, tadi ngomong gitu nanti Iya, Devin. kan masih mau Mencoba nyoba. ya? Iya, Ya. mencoba. Eksplorasi. Ya, Waduh. betul. Tapi yang masalah sekarang adalah Luoyi sih. Kita tahu bagaimana tadi di game pertama Luoyi dari Bigetron ini benar-benar mengerikan. Ya. Dan akhirnya bisa membawa kemenangan yang cukup telak untuk Bigetron. Dan respon di game pertama adalah mengeluarkan Selena. Pertanyaannya adalah enggak wah, ternyata bagus banget. bomnya dikeluarkan untuk di game kali ini. Anggap ini Serem pick sih. Lucas Boon ya. Anggap ini pick Lucas Boon. Ini Angela Baxia emang lumayan ngerepotin sih sejujurnya. Iya. Ini pick yang kebetulan komposisinya tepat waktu. Yap. Karena kalau semakin berlarut-larut udah pasti nanti bakal di-ban Angelanya. Ini juga bentuk nyata dari anak asuh REKT. Dari Rek yang bermain Angela dulu zaman di EVOS ya. Sekarang diturunkan ke Alter Ego. Dan tapi kalau melihat Angelanya ini masih cukup fleksibel posisinya. Bisa di mid ataupun di roamer. Tapi aku rasa kalau misalnya di mid, ini kan bakal bahaya banget karena tidak ada magical yang kuat bagi teman-teman Alter Ego. Jadi mau nggak mau harusnya ada di roamer sih. Ngegendong early damage-nya mungkin ya, yang dibutuhkan banget ini untuk dari arah mid lane-nya. Karena kita juga masih belum melihat mid lane potensial yang begitu luas dari Alter Ego Esports gitu loh. Sementara dengan adanya Bigetron mengambil karena Granger, menurutku ini juga lumayan repot sih dengan frontline kayak tipikal Baxia. Karena kita tahu Baxia untuk kayak yang projectile, dia bakalan bisa ngurangin damage-nya lumayan banyak juga gitu loh. Dan dia bisa ngejaga banget bagian belakangnya. Backline-nya dari Alter Ego. Pertanyaannya adalah, apakah Nino akan kembali lagi menjadi XP damager untuk di game kali ini? I think enggak sih. Aku rasa enggak. Kalau untuk jadi damager lagi sih terlalu bahaya ya. Ini bergantung sama Angelanya di mana sih. Bergantung banget sama Angelanya di mana karena kalau misalkan dia di roamer, poin plusnya udah pasti ada di favor. Iya. Dia bakal lebih sering untuk mendapatkan efek heal-nya kepada Baxia kan. Tapi balik lagi kalau misalkan emang ternyata masih dibutuhkan badan, aku pun setuju. Mungkin pick terhadap Povius itu yang paling aman sebenarnya karena seperti kita tahu dengan adanya Kalea, dengan adanya Luoyi, itu pasti bakal terganggu. Atau ini waktu yang tepat buat Alter Ego malah yang bawa badang, tapi tank. Buat Nino. Wah itu dia. XP berarti ya? Iya. Udah ada Cici juga ya, salah satu hero yang gemar digunakan oleh Nino. Akhirnya di ban juga. Ada Pove betul? Atau kalau misalnya mereka mau kombinasi Angela nggak cuma ke arah Baxia. Kita berapa kali ngeliat adanya Esmeralda juga yang kuat di laning. Oh iya ya?
dan bisa dikombinasi juga dengan Angel Heartguard, Stardust Dance akan membantu banget. Tapi menurut gua di situ ada satu problem yang mulai muncul. Sisi powernya dari Alter Ego nggak terlalu besar. Ya, yang ya. membuat mereka otomatis bisanya mainnya ke arah kiting menurut gua. Yang bakal dikencengin. Makanya ada pove ban yang dilakukan oleh Bigetron. Ya, Pove-nya langsung kebaca juga di band ya. Ngerepotin juga sih Povius ya. Karena Granger butuh stack Sky Pierce. Sementara Povius tipikal hero yang early game power spike banget. Jadi mereka menghindari masalah tersebut. Apalagi Povius Nino. Ini benar-benar sangat merepotkan. Hanzo juga ditutup karena seperti kita tahu Baxia sangat mudah sekali dihajar dengan Snow Snare. Jadi alangkah baiknya menghindari damage tipe burst, terutama jungler-jungler yang punya Trinity item build. Bisa ada badang loh ini malah buat Bigetron. Ya. Dengan badang yang diambil oleh teman-teman dari Bigetron setidaknya untuk bagian masalah lain ya mereka udah benar-benar kuat banget sih menurutku. Kalau enggak e-sports menurut justru jadi suatu fondasi untuk sisi powernya mereka justru. Karena melihat dari sisi power Bigetron ini udah gede banget menurutku dengan adanya kalian. Barat Tapi ya Barat lagi yang diambil. Tetap aku nggak tahu kenapa ini malah jadi sinyal kayak game ketiga tadi. Iya. Kaleanya tetap bisa di EXP gitu loh. Oh wow. Dan Balik lagi. kalau emang kalian di EXP, aku lagi dan lagi sama kayak game ketiga, aku lebih suka Alpha Matilda buat lawan Baxia. Ya. Ingat Baxianya bareng Angela loh. Makin lebih gila lagi masalahnya. Makin lebih gila lagi dibandingkan dengan game ketiga atau bahkan game keempat. Ya. Dua pick yang akan dilakukan oleh Alter Ego untuk menyempurnakan 5 hero yang akan mereka punya. Mereka butuh mid lane sih aku rasa. Ya. Mid lane Selena mungkin untuk Hijume kembali. Wah, aku lebih suka yang area-area sih. Kimi lagi ya. Oh, Kimi. Dia Dan yang Badang. lebih aman dan itu dia Badang. Diambil. Bersama kita mention, badangnya taruh di Nino, taruh di EXP. Karena itu akan sangat-sangat membantu dan Florin, aduh heal. Kita akan lihat ini. Apakah memang dongeng River Swift itu akan menjadi kenyataan? Ya, Wow. Oke, last prediction dari Profesor KB. Aku suka Florin sih, gak tahu kenapa. Oke, berarti Ya. Bigetron Gejos lah. Bigetron. Bigetron dan Choji. Terima. Alter Ego. Oke, langsung aja kalau gitu kita saksikan ini dia siapa yang akan pulang di hari pertama bersama Raja Remas dan Lim Kacol. Terima kasih banyak panelis kita, luar biasa game 5 Israel. Ingat, tidak ada kesempatan lagi untuk Alter Ego kalau mereka gagal dan tidak ada kesempatan lagi untuk Bigetron kalau mereka gagal. Iya. Satu game yang menentukan nasib mereka harus mengubur langkah ke MSC atau masih berlanjut. Yes, karena semakin malam semakin pecah menuju ke game yang kelima. Yang di festival pun juga minta tepuk tangannya jadi. Mari kita bersama-sama berikan semangat untuk kedua tim yang bertanding. FPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ini dia kembali dengan Barats. Apakah Bigetron sudah menemukan solusinya? Karena Army terlihat lebih nyaman dengan Irithel, dengan hero yang punya mobilitas lagi. Tapi gue mempertanyakan nih, apakah memang pilihan terbaik masih dengan Kalea? Ya, tapi itu dia. Mau tidak mau dengan kondisi saat ini, mereka akan adu heal. Dan untuk bermain dengan front to back, sudah bisa dipastikan harusnya Florin punya power akan hal tersebut. Moreno dia nggak level 2. Terhambat dengan zoning out yang dilakukan Kimi tadi dari Hijume. Gak bisa ketahan lagi dan ya mereka harus nunggu untuk level 4. Untungnya Loi gak level 4 pun dia bisa nge-deliver damage, tapi Moreno Terperangkap di depan sana, Moreno akan coba dipaksa. Flicker bahkan for defensif dikeluarkan oleh seorang Moreno. Tapi nampaknya Eman dengan 2 kali kekalahan dia di laning agak cukup panas ya Lim. Iya. Kayaknya mau dipaksa ya untuk Iya. artinya. Dia nggak mau sampai kalah darah. Ya sebenarnya Genki kapan Oh my god, Hijume! Walas hit dan Hijume still survive. Hampir saja first blood di depan sana nampaknya. sakit itu ya Barats, jangan lupa. Ya Barats jungle tank yang punya damage juga sebetulnya. Minimum memang ada di efektivitas dan mobilitas. Tapi untuk damage, untuk reduce crowd control itu udah punya Barats lah daripada jungle tank yang lain. Sementara di arah bottom lane. Tapi Rine langsung melakukan covering up dan Luke bahkan kali ini berhasil selamat untuk mundur ke arah belakang. Itu kalau misalnya kondisinya ada Tsunami Slam mungkin beda kali ya. Iya. Karena belum level 4 juga dan gue mau menantikan sekali setup dari Turtle. Karena dua-duanya jungle tank kan. Yes. Harusnya keduanya ini benar-benar setup duluan. Apalagi Rine sih. Rin harus banget untuk dapetin Turtle yang pertama tapi hati-hati Florin.
support yang mungkin membuat kalkulasi damage jadi Lupa nggak. di depan sana ada Tsunami Slave. Bakal coba dipasang timpannya begitu saja dan Duality yang berhasil membuat para pasukan dari tim Pigetron menang. Malah kebalikannya, malah gagal hingga Hijume. Langsung zoningan terus ke seorang Moreno. Di zoningan begitu saja membuat para pasukan dari tim Pigetron mereka kehilangan 3 pemainnya. Dan melakukan zoningan terus ke Purple Buff. Dan ingat, ini berbahaya untuk early game yang gagal dari tim Bigetron. Dreams yang mendapatkan level 4 langsung membalikan keadaan, apalagi dengan Tsunami Slam yang masih terlihat kurang damage. Gak ada- 3 poin kill loh ini. Gak ada damage bahkan kalau bisa gue bilang ya. Itu dia, ada retribution juga nih. Lu gak terpancing bahkan retributionnya. Gak geter. Masih aman Rin dengan mental yang udah kembali kuat. Tapi RP kali ini mencoba untuk menggocek seorang Eman. 1 lawan 2, one Oh, two Dreams. situation, tapi 2 lawan 2 berhasil mendapatkan keuntungan. Dari 1 versus 2 situation. Jadi 2 versus 2 situation yang menguntungkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego dan kembali lagi 2000 goal difference. Wah, lagi-lagi agresivitas dari Alter Ego yang tidak pernah henti. Ini bukan masalah Franco lagi menurut gue, Ji. Masalahnya ada di Baxia. Satu paket, seperti yang tadi udah dibilang para panelis kita. Dan jangan lupa juga nih, mereka butuh banget item. Mereka butuh banget scaling damage. Jangan sampai mid game-nya mereka flop. Kalau misalkan mid game-nya nggak bisa dipegang juga kendalinya oleh Bigetron. Kayak Baratnya jadi rugi banget. Mending Yisanchin sekalian Jeep hari ini. Yes, bener banget kalau mereka mau main farming sekalian punya damage di awal bisa ngancurin Baxia. Sakit banget. Dan bahkan kalau bisa kita saksikan saat ini, pergerakan dari tim Bigetron, mereka seakan gak ada satu suara lead. Sorry to say, aku ngeliat Annabelle sendiri, Moreno sendiri, Luke tanpa volume dan bahkan dari Eman, apakah Filthy? Mungkin karena ini landingnya bisa dibilang mid lane-nya kalah. Dan god lane-nya pun nggak menang, imbang aja. Sementara dari sisi jungle nggak ada yang bisa untuk coverin maju kembali. Lihat Rine di depan sana berhasil menabrak arah seorang Annabelle. Bahkan Purple Buff dipakai begitu saja. Makin lebih unggul dengan pergerakan satu Purple Buff level 7 menuju ke level 8. Wow, ini bukan good start sih untuk Bigetron. Ya. Dengan jungle tank harus digarisbawahi Ji. Jungle tank plus support. Kerselamat udah jadi, adanya defense reduction nanti. Dengan luka yang akan lebih dalam ketika connect dari stack Kerselamatnya. Ini lumayan berbahaya nih, lihat midnya nggak bisa gerak sama sekali dan nggak ada bantuan juga yang bisa diberikan karena Annabelle-nya pun nggak ada di kondisi yang prima. Ya, Annabelle nggak ada kondisi prima. Dan bahkan lihat flick kembali dikeluarkan. Tidak ada jawaban. Tiga. Dan Dino! What a freeze track! Berhasil memaksa Bigetron kehilangan seorang Moreno. Loh, jangan Tsunami Slam. Really? Damage seperti dengan seorang Sules. Tapi masih ada Hamkan. Mencoba diselamatkan. Dan damage dari Rine tidak bisa dibendung kembali. Meskipun begitu, lihat Arve! Blacking gaming from Arve. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka porak-poranda. Oh masih, Dreams double kill bahkan diamankan. Angela yang sangat-sangat galak. Ini legacy dari Coach Rek ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Melawan Coach Rek, Angela defense, jangan lupakan hal tersebut, Lin. Iya. Karena sekarang hampir ke 3.000 gold. Angka yang semakin terlihat lagi. Belum dengan turtle yang didapatkan sharing dari experience-nya. Oh, Kelihatan. Hijuming. Tahu akan ada yang mau datang dan itu dia. Moreno Tour and Travel gagal untuk menangkap serangan Annabelle. Annabelle. Kembali tertangkap. Traction pull dan Annabelle. Where are you going? Nowhere to run. Wow, membuka Purple Buff kembali. Kesalahan beruntun selalu terjadi Bigetron. Dan bahkan ingat, 2 game terakhir Bigetron ketika early-nya mereka nggak mampu untuk handle. 2 game tersebut mereka nggak punya sama sekali satu kemenangan pun. Itu dia. Ya. Gue ngeliat jelas sih. Lihat jelas kan? Makanya kayak harus reset dulu. Harus pelan-pelan lagi. Mereka seenggaknya harus balikin dulu. Gak bisa nih bermain dengan tempo seperti ini. Skypiercer, Hijume. Mereka sadar nih tempo lagi di Alter Ego. Anginnya lagi di mereka. Anginnya lagi di mereka bahkan Light. Gak bisa ngasih heal dengan maksimal. Dan di mana Flash of the Oasis akhirnya hadir. Dan kembali lagi kehilangan momentum. Tidak ada lagi Tsunami Slam dan itu dia Luka. Sakratul Maut. Angela masih bertahan. Annabelle kan jalan untuk pulang. Rine berada di garis depan. Dan body block from Rine. Membuat Annabelle tidak bisa diselamatkan. Body block plus hard gun. Dan bayangkan apa yang bisa menembus tersebut.
ketika Eman pun gak punya kuasa. Ini satu solusi doang sih. Mereka harus tabrak duluan. Mereka nggak boleh menunggu karena satu tembok dari Badang. Wow. Ini bikin Anafel nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, saya juga melihat tembok tersebut. Nampaknya cukup dahsyat. Makanya ini harus diperhatikan lagi apakah memang inisiasi duluan adalah kunci. Karena walaupun goldnya kalah, kalau Anafel nggak buka, akan selalu terjadi. Serba Nino salah. akan pegang satu tembok Nino. Serba salah, Anafel. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari God Laner yang gak usah following up, mungkin kalau Kari beda kasusnya. Tapi lihat Rine, terlalu berani masuk ke dalam, dibawa seret ke dalam turret, akan dikeluarkan, terlalu banyak crowd control. Tapi sekuat itu Rine, bahkan Rine bertahan. Tidak ada jalan untuk pulang para pasukan dan tim Destro, mereka hilang kembali. Anafel, bahkan Rine pun tidak tumbang. Rine too strong. Bahkan damage dari Arvi tadi cukup. Semua yang dilakukan oleh Bigetron hanya untuk menumbangkan Rin gagal. Baxia yang lepas 3 game berturut-turut menyelamatkan Alter Ego mungkin sampai di game yang kali ini. Tapi nggak semudah itu untuk melakukan push juga. Jangan lupa ya masih ada Eman nih dengan damage yang cukup. 8.000 gold di 8 menit. Di 8 menit. Ya 8 menit 8.000, 1 menit 1.000. Itu adalah ketertinggalan yang sangat jauh Lim. Sorry to say gue bicarakan seperti itu. Tapi itu jauh banget ketertinggalan dengan semenit 1.000. Kalau mereka lagi di posisi under pressure, Loi itu nggak bisa bebas untuk melakukan diversion. Karena buta. Itu dia, Mapnya gelap. Nah ya itu jangan lupa ya untuk 10.000 gold nanti akan ada hadiah yang akan diberikan juga. Jadi kalian perhatikan goldnya kawan-kawan, ketika udah hampir 10.000 siapkan device kalian karena nanti akan kita bagi-bagi. Jangan lupakan ya kawan-kawan, itu dia. Sekitar sedikit lagi kita lihat dari 1.000 gold saja. Mereka bakal bisa menuju ke arah 1.000 Oke. per menit sudah terlewatin Lim. Tapi kalau lihat high ground defense sebenarnya nggak terlalu bagus juga nih Nggak untuk kuat. Bigetron. Mereka harus benar-benar memanfaatkan pasif dari volley defense-nya. Traction Ball kembali menunjukkan seorang Anafel menjadi target utama. Akhirnya mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban dengan adanya Holy Defense. Mereka masih mempertahankan, tapi memang itu target utama dari tim Alter Ego. 10.000 gold di Prestat banget. Sudah bisa sudah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang tidak jawaban nama dan Dino hilang di telan bumi. Hati-hati, damage dari Tarat membuat kekurangan dari Bigetron jadi tertutup dan masih mau maju sepertinya. Oh, damage dari Hidumin tidak bisa dibendung kembali bersama dengan Arfi yang sudah kerusukan dari Hardcut. Masih ada satu wave lagi di arah bottom lane. Dan itu masih super minion Lim. Gak bisa dipaksa karena masih ada base turret. Itu dia satu-satunya benteng pertahanan dari Bigetron membuat akhirnya Alter Ego kembali mundur. Bigetron masih bisa bertahan. Wow, Bigetron dalam bencana. Bigetron berada di ujung tanduk. Dan bahkan lihat Rine udah seenak hati, semena-mena masuk ke dalam jungle yang dimiliki dari tim Bigetron. 3 level, perbedaan Anafel. Dan juga ini bahaya banget sih untuk game-nya jungle tank. Dengan level yang jauh banget, itu bener-bener bikin adu wrestlingnya gak kuat. Gak adil. Damage-nya gak adil banget sih, even dengan Florin ya. Dan ini dia Gope bagi-bagi 10.000 gold difference. Lihat langsung scan sekarang juga buat seluruh sahabat Mobile Legends yang muncul di kamera. Ini dia berlian yang kalian tunggu. Asik, dapat diamond ya. Nanti boleh lapor ya siapa aja yang dapat ya. Tapi kita fokus kembali dulu nih untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Yes. Mereka ada di dalam posisi under pressure untuk Bigetron. Tapi somehow mereka tetap bisa ngebuka zonanya mereka. Waduh, itu dia Lim. Sudah ditunggu-tunggu nampaknya. Dengan adanya zona yang dari game ketiga sebenarnya ditunggu sama Bigetron. Dan tapi pertanyaannya satu, udah ketemu belum jawabannya? Jujur belum? Ya, aku merasa belum sih memang. Dan gue agak sedikit khawatir dengan Luke yang melompat untuk ngebuka vision. Untuk ngebuka rumput. Karena pertanyaannya ketika pas dia lompat ada nyeri nih. Mau dimakan atau enggak? Kalau Gak dicoba damage-nya kurang. Dan itu akan jadi misplay yang fatal kan? Gak akan cukup sih makan Rine. Malah sekalipun nanti ada Anafel di depan sana. Anafel itu yang bahkan tertukar. Nyawa yang tertukar ya Lim, ingat. Ya, dan itu nggak bisa harusnya. Damage akan tetap nggak bisa. Sementara Lord muncul. Akankah ada pencobaan untuk melakukan kontes? Sepertinya enggak. Enggak sih. Gold yang terlalu jauh membuat Bigetron sadar, oke kita lepaskan Lord ini, kita bertaruh kepada defensive mekanisme kita. Kalau mereka di sana kontes itu cuma kayak nyerahin nyawa aja. Itu That's menyelesaikan game lebih cepat it. lagi. Lebih cepat lagi. Winter Crown. Udah jadi juga ini fate yang
bagus banget pasti dari Rine. Gue rasa sekarang udah bukan Rine nih yang di hard guard. Udah ke arah RVG. Bisa. Damage RV-nya akan yang diutamakan. Karena biarin Rine tumbang kalau untuk rem 4, worth it. Belum lagi dengan, kita tahu pasif dari Irithel itu bersinergi banget kan dengan hard guard. Itu benar-benar cocok menambahkan pasif tag-nya, menambahkan mobilitas juga sekaligus jadinya. Dan tergantung nih, kalau memang ngelihat dari high ground defense yang kurang bagus untuk Bigetron, harusnya mereka paksa pegang satu lane, 4 yang akan jaga 2 lane, dan kalau itu berhasil, Altrigo mungkin akan sedikit mundur. Oke, tapi lihat di depan sana, para pasukan dari Bigetron mencoba untuk bertahan, tapi high ground defense dan Dino! Dengan bersepeda mereka mendapatkan hemat. Ini bencana. Fokus ke arah base dan lagi bisa melindungi. Mereka nggak punya damage dan bahkan Luke tidak bisa menyelamatkan. Selesai. Reaper Sweep Ezreal. Alterigo bangkit dan memulakan Bigetron di hari yang pertama. What a reverse sweep from Alterigo. El Familia kali ini kembali beraksi. Sang robot merah gugur di hari yang pertama. Wow, mereka kalah 2-0. Mereka hancur 2 game pertama. Demam panggung mereka kalahkan untuk game yang ketiga. Dan bahkan mereka bangkit. Itu dia Alterigo. Tim yang tidak bisa ditebak. Tim yang tidak bisa diduga-duga. Tim yang tidak bisa dikalkulasi. Dan berhasil memulakan Bigetron di hari yang pertama. What a play from Alterigo. Itu dia mental yang berbicara. Game pertama mereka dikalahkan, game kedua mereka dihancurkan. Tapi bangkit di game yang ketiga memberikan one-sided game. Berlanjut sampai di game yang kelima. Semua kendali di tangan oleh Alterigo. Mental mental yang berbicara. Tapi bukan mental doang. The Youngblood membuktikan di era season 15 kali ini veteran harus tunduk di hadapan Youngblood RV yaitu Eman. Ya. Solo kill, cek. Solo kill 2 kali. Ya. Bukan hanya solo kill sih, memang dengan strategi juga. Baxi adalah kunci. 2 game pertama Alterigo menggunakan assassin dan gagal. Reset yang begitu cepat, evaluasi singkat. Kembali dengan tank jungle dan langsung reverse sweep. Kemenangan yang manis diterima lagi dan lagi. Panggung playoff, panggung yang begitu megah bukan menjadi masalah bagi mereka. Playoff beda dari yang lain. Jangan lupakan itu dan it's all about mentality. Mentality Alterigo yang bangkit. Tapi good job and good run untuk Bigetron. Tentunya Lim, kita sudah melewati banyak banget regular season dengan adanya Bigetron pertandingan luar biasa. Bahkan awal season mereka cemerlang. Tapi ini kenyataan yang harus pahit. Kita akan lempar ke Bude untuk menyaksikan one last bow dari Bigetron. Bude Bangsa.